musibah, sehat, sakit, susah, senang, bahagia, sedih, hidup, mati. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dengan ketidakberdayaan kita, dan kita akan menghadapi dua ujian itu. Saat kita senang, ada saatnya kita sedih. Sehat, ada saatnya sakit. Gembira, damai, ada saatnya bencana datang, bagatan. Karena memang bukan kita yang mengatur langit bumi ini. Dialah yang mengatur. Dia yang menguasai, dia yang memiliki. 17 kali sehari dalam 17 rakaat minimal kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, dialah yang mengatur. Karena itu tugas hidup ini sebenarnya sederhana. Sebagaimana alam ini tunduk pada perintah Allah, matahari tunduk, bulan tunduk, bumi tunduk, billion galaksi tunduk pada perintah Allah, maka tugas kita tunduk, patuh kepada Allah. Karena itulah kita diberi nama Muslim, hamba Allah yang tunduk patuh pada perintah Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Beruntunglah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Ajaban li amril mu'minin. Rasul menghabarkan berita gembira, ajaib orang beriman itu. Najih likul imtihanin, selalu lulus dalam setiap ujian. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah ada saatnya kita rugi dalam berdagang? Bukankah ada saatnya kematian bagi kita? Ya, tapi untuk hamba yang beriman selalu menguntungkan, selalu sukses, selalu bahagia dalam setiap kejadian. Mengapa? Rasul SAW melanjutkan, orang-orang beriman itu bila dikasih nikmat, ia bersyukur atas nikmat Allah. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena hamba beriman tahu bahwa nikmat ini alhamdulillah dari Allah, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena jabatannya, bukan karena keberhasilannya. Allah Jalla Jalaluh yang beri nikmat, ia syukuri nikmat Allah itu. Karena ia syukuri, la azidannakum, Allah tambah lagi nikmat Allah untuknya. Akhirnya dia syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi. Yumatikum mata'an hasanah. Kekayaan yang paling kaya adalah hamba yang bersyukur. Jabatan yang paling tinggi adalah hamba yang bersyukur. Dunia ini separuh surga bagi hamba yang bersyukur. Rasa-rasanya lebih banyak alhamdulillah ketimbang innalillah. Innalillah pun juga kembali lillah. Alhamdulillah, innalillah, semuanya lillah. Malah hebatnya orang beriman dalam musibah pun ia bersyukur. Karena ia cerdas memahami hakikat kehidupan ini. Karena bagi orang beriman apapun yang terjadi adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak rapuh,
tidak cengeng, tidak mau mendramatisir keadaan. Ia tahu semuanya adalah keputusan Allah yang Allah putuskan dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan ilmunya Al-Alim, dengan kebijakannya Al-Hakim. Perhatikan, setiap peristiwa apapun yang terjadi, setiap ciptaan sekecil apapun, pasti di situ ada rahmat, ilmu, dan kebijakannya. Hati yang jernih, yang penuh dengan ma'rifatullah, membaca semuanya adalah gerak Allah yang membuat dia sujud tersungkur, terkagum-kagum kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua peristiwa apapun yang terjadi. Ajaib lagi, orang beriman itu kalau diuji dengan musibah, mereka sabar. Karena Allah sedang mengujinya. Karena di balik ujian, naik kelas, naik makom. Mau lulus sekolah, ada ujian. Dia tahu Allah ingin menaikkan makomnya. Dia tahu musibah itu adalah kasih sayang Allah. 3 sholawat Allah dalam Al-Quran hanya pada 3 hamba pilihannya. Yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat berselawat. Orang-orang beriman diperintahkan untuk berselawat bersalam. Rahmat Allah untuk Nabi Muhammad, doa malaikat, dan doa-doa terima kasih hamba-hamba beriman yang menteladani Rasulullah SAW. Lalu Allah berselawat kepada hamba-hamba Allah yang banyak berzikir, yang dunia ini menjadi majelis zikir baginya. Di mana, kapan, bagaimanapun ia berzikir, karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semuanya adalah gerak-gerik Allah. La ara syai'an illa rabbal alamin. Tidaklah aku melihat kecuali semuanya adalah gerak Allah. Itu yang membuat dia terkagum-kagum kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Dia tahu, karena itulah Allah berselawat kepada hamba yang banyak berzikir ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allahu Akbar. Allah merahmati hamba yang banyak berzikir, yang selalu berzikir pagi, petang. Turun rahmat Allah pada hamba yang banyak berzikir. Bahkan jasa yang berzikir terlalu besar. Kiamat tidak terjadi karena masih ada hamba yang berzikir. Kalau sudah tidak ada hamba yang berzikir, kiamat terjadi. Kemudian yang ketiga, sholawat Allah, rahmat Allah. Di sini kita akan paham bahwa di balik musibah, sakit, bencana, rahmat Allah yang sangat besar. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba yang beriman. Kalam Allah surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti uji kalian bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti kami uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut. Takut miskin, takut susah, takut sakit, takut menderita, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang sabar, yang mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dengarkan, merekalah mendapat salawat dari Allah. Subhanallah. Idza ahbabtu abdi ibtalaituhu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bila aku cinta pada hambaku, aku uji dia. Bahkan dalam hadis qudsi, kepada hamba yang beriman, yang saleh, yang taat, ini taat, dia tidak maksiat, dia tidak berbuat zalim. Dengarkan dalam hadis qudsi, tak kala aku saksikan hambaku batian ilayya, lambat mendekatiku, lau bin nawafil, walaupun dia sudah tahajud, duha, rajin ke masjid, terjaga wudunya, amalan sunnah baginya wajib, tapi menurut Allah masih lambat, masih lambat. Bati ilayya, dia masih lambat mendekat padaku, maka aku pecut dengan kudatangkan musibah kepadanya hingga dia sabar, hingga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi hamba yang sabar tidak ada hitungannya. Allahu Akbar. Sudah uncountable, triliunan lebih nilai bagi hamba yang sabar. Siapa yang ingin musibah? Siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin bencana? Tidak ada. Tapi Allah menghendaki itu. Karena Allah ingin ia dekat dengan Allah, atau karena Allah ingin berjumpa dengannya. Dia kekasih Allah. Allah ingin istirahatkan dia dengan kematian. Dengan mati dia istirahat ibadahnya. Dia istirahat dari sholat malamnya. Dia istirahat dari jihadnya siang malam dalam berdakwah. Dengarkan, al-khasi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir, orang-orang yang sibuk amal saleh, orang-orang sibuk dalam dakwah, karena dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Maka kalau musibah kematian pintu berjumpa dengannya, itulah pintu kebahagiaan. La aral mauta ila sa'adah. Tidaklah orang beriman melihat kematian kecuali pintu kebahagiaan. Al mautu rahatul mu'minin. Mati itu istirahatnya orang beriman. Inna mautal faja'ati rahmatul lil mu'minin. Mati mendadak adalah rahmat bagi orang beriman. Mati diawali dengan kesakitan adalah ampunan dosa untuk hamba yang beriman. Dunia ini sebentar. Apa susahnya sabar sebentar? Ad-dunya mudah. Dunia ini sesaat. Ila abiri sabil. Apa susahnya sabar sebentar? Surga itu hadiah bagi hamba Allah yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sukses bagi hamba-hambaku yang sabar. Apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya bangun sholat malam? Apa susahnya berjamaah di masjid? Apa susahnya jujur sebentar?
Toh tidak lama. Kehidupan akhirat adalah hidup yang panjang. Jangan digadaikan untuk mencari enak sesaat lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Karena itu orang beriman, Allah tujuannya, orientasinya akhirat. Itu yang membuat dia sabar. Sabar dalam taat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam bersyukur. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tingkat takwa yang paling tinggi adalah sabar dalam istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sabarlah, kuatkan sabar kalian, dan teruslah kalian bersabar, bertakwalah, niscaya kalian akan sukses dunia akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirkan hati. Doa di hari Jumat adalah doa yang mustajab, apalagi antara khutbah dan sholat Jumat. Ada satu waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah sama sekali di hari Jumat. Itu adalah doa antara khutbah dan sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirkan hati. Allah selalu menatap kita dan Allah tahu isi hati kita. Para malaikat yang mendampingi kita pun senang kita berada di rumah Allah dalam keadaan suci, untuk meningkatkan ketakwaan kita di hari Jumat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh wa man fihinna. Langit bumi milikmu ya Allah. Kami tunduk patuh dalam aturanmu ya Allah. Walakal hamdu walaka mulkus samawati wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wa walakal hamdu antal haq. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Wallahi la ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Wa wa'duka haq. Janji engkau benar. Wa qauluka haq. Al-Qur'anmu benar. Wa liqa'uka haq. Perjumpaan denganmu benar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq. Wan nabiyuna haq. Wal jannatu haq. Wan naru haq. Was sa'atu haq. Walakal hamdu walaka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna. Kami beriman padamu. Kami sadar banyak dosa kepadamu. Kami banyak berbuat zalim. Wa ilaika anabna ya Rabb. Kepadamulah kami mohon ampunan. Kepadamulah kami bertaubat. Ya Rabb, saksikan di hari Jumat ini kami yang banyak dosa ini. Mohon rahmati kami semua dengan ampunan-Mu.
tidaklah kami meninggalkan rumahmu, masjidmu di hari Jumat ini, kecuali seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa, yang kami sudah lupa saking banyaknya dosa-dosa kami. Tapi malaikat Atidmu Rabi mencatat dosa kami, yang akan kami pertanggungjawabkan kelak di akhirat di hadapanmu. Yang aib-aib kami yang kami sembunyikan akan tampakkan kelak. Kecuali hamba yang bertaubat, kecuali hamba yang kau ampuni, yang taubatnya kau terima. Ya Rabb, ampunilah seluruh dosa kami, terima taubat kami, ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.